menjanjikan kepada santriwatinya bahwa untuk mendapatkan barokah. Udah lihat di awal, aku mau lihat heran dengan tulisannya di atas. Nasaruddin Umar, tolong jangan dilebih-lebihkan. Kita balik ya, kalau itu terjadi pada anak-anak dia, rela nggak, ikhlas nggak ya, dapat barokah tidak? Nah itu satu. Nah ya, laki-laki ya, dengan iming-iming barokah ya, tambah aja pahala, tambah aja nanti bilang masuk surga ya, meski di realitanya menderita, menanggung malu yang luar biasa ya. Kenapa saya bilang edukasi SEK perlu sejak dini dengan porsi masing-masing ya. Ini bagi orang tua saya berpesan ya, jangan munafik, jangan berkata ih jorok, ih kemproh, jangan ya. Ini untuk mengantisipasi anak-anak kalian ya dari serangan-serangan predator yang macam ini. Paham? Saya kasih contoh minimal aja ya untuk tingkatan SD ya. Kasih paham ke anak kalian. Nanti kalau ada yang mau buka rok atau pegang-pegang susu, bilang ke mama atau bilang ke ibu guru ya. Tentunya suruh ngomong kepada orang yang sudah bisa dipercaya ya. Sampai di sini paham ya. Kenapa sekali lagi saya bilang edukasi SE perlu sesuai tingkatan masing-masing anak ya. Oke. Ya kawannya jawab apa ya karena di privat anggap aja akun bodong ya. Kalau motor bodong masih bisa dinaiki ya, meski kekhawatiran kalau nanti tertangkap sama polisi gitu ya. Tapi ini akun bodong ya udahlah, karena saya ada waktu nih sebelum live gitu ya. Jangan sok cantik lah ya. Alhamdulillah ya, ini fakta yang harus saya terima dengan senang hati. Karena apa? Saya anak perempuan satu-satunya ibu saya ya, harap dipahami. Karena saya anak perempuan satu-satunya ibu saya, jadi cantik lah ya. Kalau saya bilang saya anak cantik satu-satunya dari bapak saya, itu tidak mungkin, karena saya punya adik yang beda ibu gitu ya. Jadi ini fakta atau realita yang harus saya terima dengan senang hati, karena saya perempuan tulen, yaitu ya kalau perempuan tulen tentu tetap cantik lah ya. Terus dan di situ saya anak perempuan satu-satunya ibu saya ya, jadi cantik, emang lagi cantik. saya tuh membaca komen kayak gini ketikan tuh udah paham ya. Dia cuman jangan sok cantik lah, flat gitulah ya. Gini ya, saya juga apa ya wes nggak usah jawab dulu lah ya, intinya itu dulu ya. Dari sekian problema kehidupan masa lalu saya dulu ya, dan realita atau fakta yang saya terima dengan senang hati gitu ya, saya memang anak ibu saya yang paling cantik. I was a ghost, I was alone. 두어진 길 속에 given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I'm meant to be. I lived two lives, tried to play both sides, but I couldn't find my own place. Caught a problem child, cause I got too wild, but now that's how I'm getting
gawe loro atimu, ora bakal tak baleni lakuku sing koyo wingi. Matur suwun wis buka ati, aku janji karo kowe tekaning mati. Saniki dintene Sabtu, Mas Kang Mas kisahkan pundi, sapi kula pun mana pitu. waduh jenengan pripun, Saniki pun boten ngalor, kenging menapa kok wangsul ngidul. kula niki namine sinten? Aduh kok ndengake, dijak ngendikan kok mrono mrene, dadi ora karuan, estunipun menapa saliwan. Kula boten nutut rumiyin aku. Ada lagu enak nih, mau dengerin nggak? Yuk kita dengerin, silakan ya. Katanya demi masa depan penuh gizi, tapi bau-baunya hanyalah ambisi. Seorang jenderal yang penuh ironi di sebuah negara yang mati suri. Di Konoha program baru diluncurkan, makan gratis buat masa depan. Spanduk besar, pidato penuh empati, tapi isinya kosong, pencitraan basi. Bukan soal nutrisi, bukan soal prestasi, yang penting perut kenyang, otak tidak ada isi. Mereka pikir pendidikan itu cuma nasi, kenyataan mematikan otak sebuah generasi. Bukunya kurang, kelasnya bocor menganga, guru bingung mikir besok makan apa. Tapi pejabat senyum di depan kamera, bilang tenang negara hadir untuk rakyatnya. MBG, maksiat berkedok gizi, bungkus ambisi pakai sendok dan nasi. Bukan solusi sejati, proyek besar dari sebuah transaksi. Anggaran pendidikan disedot rapi, bukan buat guru, bukan buat literasi. Dipakai gaji sopir mobil bergizi, gurunya makan tanpa ada lauk di nasi. Guru digaji ratusan ribu, disuruh sabar ikhlas selalu. Katanya pengabdian, katanya pahala, pengkhianatan besar undang-undang 45. Program besar butuh modal besar, yang kecil tersingkir, yang kuat makin liar. Transaksi gelap di balik dapur, pengusaha kaya semakin makmur. MBG, maksiat berkedok gizi, bungkus ambisi pakai sendok dan nasi. Bukan solusi sejati, proyek besar dari sebuah transaksi. Yang paling mengerikan. Peneliti Celios hitung potensi kerugian capai 1,75 triliun rupiah per Oke, ini ya. Ini sisa-sisa makanan dari MBG. Pokok main lakone lagi MBG. Itu ya. Ya. Saya dulu ketika Pak Prabowo punya program MBG gitu, saya tidak setuju. Karena apa? Dalam keseharian saya aja ya, saya ngasuh beberapa anak itu ya, itu nggak bisa semua kompak suka makan yang sudah disediakan di rumah saya. Jadi saya sudah paham betul ketika nanti MBG direalisasikan ya, sesuai dengan prediksi saya akan terbuang sia-sia ya, banyak yang akan terbuang sia-sia. Dan di situ pun saya sudah ngasih solusi ya, bagi yang punya peternak ayam yang versi kecil-kecilan rumahan atau bebek itu ya,
ya bisa mendatangi pihak-pihak sekolah untuk meminta sisa-sisa makanan bekas ya. Itu solusi dari program MBG. Nah, ini yang saya takutkan ya. Karena kan yang saya takutkan nanti yang punya kuasa alam ini tuh marah ketika banyak makanan yang terbuang sia-sia gitu. Ya. Karena tidak semua muridnya atau masyarakatnya itu paham betul kalau menyia-nyiakan makanan akan berakibat fatal. Ya, itu yang saya takutkan. Ya. Ya mudah-mudahan omongan saya ini nggak terbukti nyata deh ya. Nanti takutnya ketika menyia-nyiakan makanan nanti berbalik kita jadi susah makan kan ya repot gitu ya. Nah, pesen saya nih buat yang punya dapur embegi ya, waspada, hati-hati. Saya lagi baik hati nih, sudah memberi warning tuh ya. Jangan kalian senang-senang di awal, wah program Pak Prabowo lancar, dana mengalir ya, sampai dana yang turun dari pusat 15.000 sampai ke murid jadi 5.000 6.000. Hati-hati, ini saya lagi baik nih ngasih warning kalian untuk yang punya dapur MBG ya. Ya kemungkinan bisa jadi nanti kalian bisa terciduk kalau sampai ini diaudit ya, benar-benar diaudit, dipantau ya. Nyahok kalian ya, ini pesen ke saya ya buat yang punya dapur MBG ya. Kalian mungkin saat ini lagi enjoy, seneng gitu karena punya proyek dari pemerintah gitu ya. Hati-hati, kalian bisa jadi korban ya. Oke ya, saya izin state ya, bukannya saya ingin menjatuhkan atau ingin membuat suasana jadi rusuh, itu enggak ya. Hidup kita cuma sekali loh. Kalau kalian ingin dibuat rusuh, ruwet ya, mau sampai kapan? Pusing nanti ndasmu. Paham? Ya, lagi-lagi Taiwan ya. Dari kemarin tuh balik yang lewat saya diemen. Ya ujung-ujungnya Italia mbak Feli Lafonte. Iku ya. Ya. Mbak yuk diingat, kalian tuh kerja di luar negeri ya, ada ya kerjanya juga seperti itu, jauh dari orang tua gitu ya. Ya saya tidak melarang bentar ya mama, tak bikin satu video. Saya tidak melarang kalian untuk mengekspresikan diri seperti artis, penampilan ini penampilan itu dengan baju-baju yang mahal-mahal. Saya nggak melarang itu, mungkin itu cara kalian membahagiakan diri sendiri. Iya, tapi yuk saya paham juga, saya memahami ketika kalian jauh di negara sana ya, yang sudah kalian khususnya yang sudah pernah merasakan kentu itu. Ketika sudah lama nggak kentu pengen, nah di luaran ada orang yang mau mendekat saling kentu gitu ya. Hal ini yang akan merusak pada diri kalian sendiri ya. Saya sekedar ingin berpesan ya, kalian tuh bukan orang keturunan dari orang kaya raya. Kalian itu kerja masih di rantauan orang ya. Belum tahu nanti kesehatanmu ke depan kayak gimana ya. Belum tahu nanti ekonomimu seperti apa ke depan ya. Kalau kalian cuma ingin foya-foya, hura-hura ya, saya tidak melarang itu, asal ingat dengan batasan-batasan ekonomi gitu ya. Stop lah ya, fokus kerja. Tujuan kalian apa ya? Kalau bisa jangan sampai ke luar negeri, bangun usaha sendiri di negara sendiri ya.
Sekarang coba deh baru kalian beli baju mahal-mahal ya, nanti ketika pulang di Indo saya pastikan kok ya malu untuk memakainya mungkin ya. Saya juga tidak melarang kalian untuk mengekspresikan diri sebagai artis gitu, cece-cece atau koko-koko, terserah ya, itu uang kalian ya. Kalau kayak gini tuh akun ya dikasih Taiwan Indonesia, isinya rebutan Italia mbak Feli Lafonte ya. Malu tuh negara apa, bendera negara terpampang itu. Mama, Ya, harusnya tempat. ayolah obah, atau enggak nanti yang esek-esek di apa itu, di video dengan cara vulgar. Aduh, ya. Kalian tuh pergi keluar sana gitu. Pakaian necis naik pesawat gitu ya. Tempat. Tapi ya kalau bisa otak juga diisi dong, meski sedikit, nggak usah banyak-banyak gitu. Ya. Ini kebanyakan paling ruwet itu Taiwan. Ya, ingat gak semua orang? Kebanyakan itu Taiwan dan Taiwan. Ya. Mama. Istilah kata sudah kayak itu apa? Ini mama toiletnya. Kota Mama ini toiletnya loh, Ma. Mama. sek komersil gitu. Ya. Maaf saya berkata seperti ini ya. Ya, kebanyakan Korea. Stop lah ya. Prabowo lahir pada tanggal 17 Oktober 1951. Jadi wetonnya itu Rebo Pon. Orang yang lahir hari Rebo Pon ini meskipun punya aura mempesona, namun juga itu punya banyak sifat buruk jika menjadi pemimpin. Yang paling kentara adalah tidak sabaran dan haus perhatian. Rabu Pon juga memiliki sifat buruk seperti cenderung posesif, tidak disiplin, suka dipuji, suka pamer, dan sedikit pemalas. Sifat buruk lainnya, mereka kurang bijak dalam mengambil keputusan, bahkan kerap merasa menyesal akan keputusan yang sudah diambilnya. Orangnya pemarah, suka membantah, dan hatinya keras. Sekarang kita bahas dari wukunya, yaitu wuku sungsang. Wuku sungsang ini jeleknya bersifat sungsang burung tiba, atau kedatangannya bagaikan api. Meskipun menerangi, tapi bisa panas dan membuat orang lain gerah. Perbangunnya yaitu dangu atau watu, yang artinya berwatak keras hati dan kurang wawasan. Rakatnya adalah materi sinar roja, yang meskipun bisa menjalankan tugas, namun angkuh dan sering berujung kepada kekecewaan. Burungnya adalah nori, yaitu punya kecenderungan untuk boros dan serakah. Sungsang megamendung, artinya keras, tegaan, dan peteng artine. Jadi sebenarnya memang weton ini cocok untuk di militer, namun kurang cocok dalam memimpin rakyat sipil karena bisa terlalu keras, apalagi di zaman demokrasi seperti sekarang ini. Semua bahan kami dapatkan dari Primbon, bukan atas persepsi pribadi. Habis ini saya putarkan ya orang yang viral ngata-ngatain pedagang es teh goblok gitu. Terus kata dia juga keluarga Pak Jokowi ya yang menjadi backingan keluarga Pak Jokowi gitu. Dan ini kan dulu orang ini kan viral ceramah ke klub-klub malam gitu, pasti tentu banyak orang yang suka gitu. Tapi ketika masuk zona politik, aduh bullshit ya, no sense gitu ya. Nah dia nih bahas tentang Selat Hormuz itu, yang kapal Pertamina 2 itu. Ya nanti dilihat aja videonya. Yes, mending ini ceramah tentang dirinya dulu ketika masuk ke klub-klub malam. Ya, ini pengalaman pribadi saya ketika saya ceramah di klub-klub malam. Alhamdulillah gitu, iman saya kuat, imun saya juga kuat gitu. Itu kan lebih gianyeng gitu daripada sebentar daripada ceramah kayak gini di depan umat tapi nggak sesuai fakta dan data ya. Ini hal-hal yang seperti ini yang akan menjatuhkan Pak Prabowo sendiri, paham sampai di sini. Kayak dulu brandingan Pak Prabowo apa, macan Asia, setelah jadi presiden apa, nah jadi bahan ejekan kan ya. Ini orang-orang seperti ini yang akan menjatuhkan Pak Prabowo itu sendiri, paham sampai di sini. Nih lihat nih, ini orang benar-benar nyawit sih. Hebatnya Pak Prabowo nopo
Di saat semua kapal yang melintas dicegat kelahiran, 2 kapal Pertamina yang membawa minyak, atas diplomasi Pak Prabowo, kapal Indonesia boleh melewati Selat Hormuz. Itulah salah satu penyebab kenapa BBM Indonesia tidak naik. Kau tuh, kalau mau jilat tuh seenggaknya cerdas sedikit nggak apa? Ngomong tuh diriset dulu, baru ngomong pakai data. Jangan asal nyeplos. Kau ngomongin agama aja kagak becus, sok-sokan ngomongin politik. Jadi makin salah kaprah kan? Nih, sampai video ini dibuat dan diupload, masih belum ada kepastian kapan itu kapal Pertamina baru boleh lewat. Joko Widodo tidak bisa menjadi presiden tanpa dukungan para pengembang. Pengembang? Oh iya. Oke, saya pastikan ya, saya kasih bahasa simpel kayak gini ya supaya otak kalian tuh nyandak dalam berpikir gitu. Pak Jokowi sebagai presiden ya, terus banyak pengembang-pengembang datang ya, erek-erek nanti atas nama membangun inilah ya, nanti yang kena dampak positif siapa? Pak Jokowi, Pak Presiden ya. Terus nanti membangun mana nih, misalnya Papua gitu ya, mungkin proyeknya Pak Balil gitu ya, terus erek-erek ya, nanti yang kena dampak positif Pak Jokowi ya. Itulah semacam itu, banyak pengembang yang bekerja mengambil untung, tapi nanti yang kena dampak positif Pak Jokowinya. Sampai ya keluarga Pak Jokowi aja disuruh diem, hadiah ya. Sampai di sini paham ya. Sudah lihat video di awal ya, semakin seru nih ya. Orang yang di belakang layar sekarang akhirnya akan keseret-seret nih ya. Rismon tadinya satu klub sama Tipa Roy Suryo. Nah, ketika si Rismon sudah minta ngapura ke Pak Jokowi, sekarang si Roy Suryo membela yang kabarnya ya semakin seru aja ya. Inilah lu yang mulai, lu yang menanam, lu yang akan menuai. Sampai di sini paham ya. Saya ingin menyampaikan penyesalan saya dan keprihatinan saya kepada channel ini, Coro TV ini. Ya, Coro TV ini membuat hoax yang luar biasa kepada Pak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Ya, Pak JK itu menyampaikan sebuah ceramah sangat bagus pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2026 di Masjid Universitas Gadjah Mada, asli, UGM asli. Ya. Pada saat itu ada 4 pembicara. Yang pertama Profesor Braina, itu adalah Menteri Dikti, itu tanggal 4. Pak Yusuf Kalla itu tanggal 5. Ya. Saya tahu pasti karena saya UGM asli. Ya. Tanggal 6 itu adalah Prof Din Samsudin ya. Dan pada tanggal 7 itu Prof Mahfud MD. Mereka semuanya memberikan ceramah sangat bagus untuk menutup puasa hari itu. Jadi buka puasa bersama di Masjid UGM ya. Beliau-beliau itu menyampaikan ya. Saya kebetulan saya menantang Yusuf Kalla untuk membuktikan di pengadilan siapa yang mendanai Roy Suryo dan kelompoknya dalam kasus ijazah Jokowi. Saya memiliki bukti video percakapan dan saya akan sebarkan ke publik. Sebutkan lelaki terganteng di Indonesia menurut Anda. Bahlil. Pandang-pandang abang dari belakang. Mapan juga kakimu sungguh menawan. Bolehkah adik bertanya, pendapat ada saldonya? Jika ada, ku pinjam 100 saja.
tanya apa dompet ada saldonya. Maaf adek, ku tak sudi pinjamkan uangnya. Halo sobat, dimanapun kalian berada, ini masuk ke Yona sepak bola dulu sebagai warga Jateng Semarang gitu ya, sangat prihatin dengan kiprah persepak bolaan PSIS Semarang ya, terseok-seok masuk Liga 2 kemarin dihajar sama Persebaya 7-0. Sungguh menyedihkan ini. Buat Pak Yoyo ya, kalau punya pemain bagus ya jangan dijual semua ya, sekiranya disisakan untuk menjadi skuad PSIS gitu loh ya. Ketika ada pemain yang bagus dikit dijual, aduh Pak Yoyo gitu ya. Ayo kembalikan kiprah PSIS seperti di eranya ada Bruno Silva itu ya, keren itu tatapan mata Bruno Silva, I miss you Bruno Silva, entah sekarang kau di mana ya. Ini ya semua ada masanya gitu ya, entah itu tim, entah itu orang dalam menjalani kehidupan atau menjalani apa ya, perjuangan pasti ada masanya. So ya tetap berjuang ya. Ini kesedihan PSIS dihajar sana sini dengan skor yang kebanyakan selalu kalah ya. Meski lagi terseok-seok, semangat terus PSIS Semarang ya. Cayo Mahesa Jenar. PDIP bukannya tidak mau mengesahkan RUU perampasan aset PDIP, cuma sendirian yang penting bupati atau gubernur yang diusung oleh partai PDIP tidak ditangkap KPK. Loh, kalau dipikir-pikir kok ini bilangnya PDIP lagi nih ya yang menghambatnya. Apa benar nih mereka sebenarnya mewakili aspirasi rakyat? Jadi kuciwa hati bos di sini. Tetap menyalahkan satu partai, karena fakta di parlemen jumlah kursi PDIP hanya 110 dan jumlah kursi Kimplos itu 470. Artinya apa? Kalau ada keputusan besar soal perampasan aset atau aturan penting lainnya, suara PDIP tidak bisa mengubah hasil keputusan. Mau PDIP setuju atau menolak, ketok palu tetap bisa jalan selama suara mayoritas kursi lain itu mendukung. Kalau mau protes, kritik semua partai, jangan mengkambing hitamkan PDIP. Karena semua kebijakan itu adalah hasil keputusan semua fraksi, tidak hanya PDIP. Dan meskipun ketua DPR berasal dari PDIP, posisinya tidak serta-merta bisa mengubah hasil keputusan suara anggota fraksi di DPR. Ketua DPR hanya memimpin jalannya sidang, tidak bisa mengintervensi keputusan fraksi lain. Jadi kalau ada kebijakan yang disahkan, itu adalah hasil keputusan dari semua fraksi, bukan hanya PDIP. Kalau menyalahkan PDIP saja jelas keliru. Karena semua keputusan di DPR itu selalu kolektif dan berdasar mayoritas suara. Dan saya tambah ya, ingat orang nomor 1 di negara kita brandingnya kan macan Asia. Gitu kan, bukan meow ya. Paham sampai di sini? Mulai berpikir waras ya.